Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat resonance dan mereview teori salah satu tokoh dalam filsafat resonance, yaitu Leonardo da Vinci. Apa itu resonance? Nah, resonance ini berarti kelahiran kembali. Dalam bahasa Italia adalah periode penting dalam sejarah Eropa yang ditandai oleh perkembangan seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan budaya. Pada abad ke-14 hingga ke-17, resonance ini memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan pemikiran dan kehidupan masyarakat Eropa. Nah, selanjutnya ada salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada filsafat resonance. Namanya adalah Leonardo da Vinci. Siapa sih Leonardo da Vinci ini? Leonardo adalah ilmuwan dan penemu. Dia belajar anatomi manusia dengan detail luar biasa, membuat sketsa mesin, dan merancang berbagai penemuan, termasuk mesin terbang yang diduga menjadi dasar bagi teknologi penerbangan modern. Selain seni dan ilmu pengetahuan, Leonardo juga terlibat dalam berbagai proyek arsitektur, matematika, botani, dan sejarah alam. Selanjutnya ada metode filsafat Leonardo da Vinci. Beberapa aspek metodologis dalam pemikiran Leonardo yang menonjol adalah yang pertama yaitu pendekatan observasional. Leonardo sangat percaya pada kekuatan observasi. Dia menggunakan metode pengamatan langsung untuk memahami alam dan fenomena di sekitarnya. Pencatatannya yang teliti tentang anatomi manusia, geologi, astronomi, dan lainnya menunjukkan kecenderungannya untuk mengandalkan pengamatan langsung sebagai sumber pengetahuannya. Yang kedua yaitu ada empirisme. Meskipun tidak secara eksplisit mengembangkan teori filsafat empiris, pemikiran Leonardo cenderung menganut pendekatan empiris dalam memperoleh pengetahuan. Yang ketiga yaitu interdisiplinaritas. Leonardo menggabungkan berbagai disiplin ilmiah dan seni dalam karyanya. Yang keempat ada eksperimen dan penciptaan. Leonardo cenderung melakukan eksperimen dan pengujian ide-ide baru. Yang kelima yaitu ada kuriositas dan kreativitas. Salah satu aspek yang paling menonjol dari kedekatan Leonardo adalah kuriositasnya yang tak terbatas dan imajinasinya yang kaya. Nah, selanjutnya ada 8 ide dan gagasan utama yang disusulkan atau dikembangkan oleh Leonardo da Vinci. Yang pertama yaitu penerbangan. Salah satu ide paling terkenal dari Leonardo adalah konsep penerbangan manusia. Yang kedua yaitu anatomi dan ilmu kedokteran. Leonardo melakukan studi mendalam tentang anatomi manusia dengan membuat sketsa rinci dan deskripsi organ-organ tubuh. Yang ketiga yaitu ada mesin dan teknologi. Dia merancang dan menggambarkan berbagai mesin dan perangkat teknologi, termasuk pompa air, mesin penggiling, dan banyak lagi. Yang keempat yaitu seni dan estetika. Leonardo adalah seorang seniman yang terkemuka pada zamannya dan karyanya mencerminkan pemikirannya tentang estetika dan keindahan. Yang kelima ada geologi dan topografi. Leonardo juga tertarik pada studi geologi dan topografi. Dia melakukan observasi pada sketsa tentang lapisan tanah, aliran air, dan struktur geologi lainnya. Yang keenam yaitu matematika dan fisika. Leonardo ini memiliki pemahaman yang kuat tentang matematika dan fisika. Yang ketujuh yaitu botani dan ilmu alam. Dia juga melakukan studi tentang botani dan ilmu alam lainnya, mencatat berbagai spesies tumbuhan dan binatang, serta mengamati perilaku mereka dalam lingkungan alaminya. Yang kedelapan yaitu filosofi dan etika. Meskipun tidak terkenal karena karyanya dalam filsafat, Leonardo kadang-kadang menyelipkan gagasan-gagasan filsafat dalam catatan-catatan dan sketsanya. Karya populer Leonardo da Vinci yang pertama yaitu Mona Lisa.
Mona Lisa adalah lukisan paling terkenal dan ikonik yang diciptakan oleh Leonardo. Lukisan ini menggambarkan seorang wanita dengan senyum misterius di latar belakang pemandangan yang alami dan indah. Mona Lisa adalah salah satu lukisan paling terkenal di dunia dan menarik perhatian jutaan pengunjung di Louvre di Paris, tempat lukisan ini dipamerkan. Yang kedua ada The Last Supper. The Last Supper adalah lukisan dinding monumental yang menggambarkan saat-saat terakhir Yesus Kristus bersama para rasulnya sebelum penangkapannya. Lukisan ini terletak di dinding biara Santa Maria del Grazie di Milan. Karya ini dianggap sebagai salah satu lukisan paling penting dalam sejarah seni dengan komposisi yang kuat dan ekspresi yang mendalam. Selanjutnya ada Vitruvian Man, ilustrasi manusia ideal dalam proporsi yang sempurna yang dikenal sebagai Vitruvian Man adalah karya Leonardo yang terkenal dengan ilmu anatomi dan seni. Ilustrasi ini menunjukkan gambar seorang pria dalam posisi yang berbeda dengan lengan dan kakinya, membentuk untuk geometris mencerminkan prinsip proporsi ideal yang menjelaskan oleh arsitek Romawi kuno Vitruvius. Selanjutnya ada Salvator Mundi. Salvator Mundi ini adalah lukisan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Lukisan ini menggambarkan Yesus dengan satu tangan mengangkat jari telunjuknya dan yang lainnya memegang kristal orbe melambangkan otoritas dan kekuasaan spiritual. Selanjutnya ada Codex Leicester. Salah satu dari banyak kodeks yang diproduksi oleh Leonardo, Codex Leicester merupakan salah satu karya tulisnya yang paling terkenal. Kodeks ini berisi catatan dan sketsa tentang berbagai topik ilmiah termasuk astronomi, geologi, dan hidrologi. Nah, di sini ada kelemahan teori Leonardo da Vinci. Yang pertama yaitu kurangnya bukti empiris. Beberapa teorinya seperti konsep mesin terbangnya didasarkan pada pengamatan dan penalaran, tetapi kurangnya bukti empiris membuat validitasnya dipertanyakan. Yang kedua yaitu kesulitan implementasi. Banyak dari idenya sangat maju untuk masanya sehingga sulit untuk diwujudkan pada masa itu. Yang ketiga yaitu keterbatasan pengetahuan. Terlepas dari keterbatasan pengetahuan pada masanya yang mungkin memengaruhi akurasi beberapa teorinya. Yang keempat, ada interpretasi yang berbeda. Catatan dan sketsa Leonardo terkadang ambigu, yang menyebabkan interpretasi yang berbeda dan perdebatan tentang makna dan tujuan sebenarnya di balik teori. Dan di sini ada kekuatan teori Leonardo da Vinci. Yang pertama yaitu pengamatan yang cermat. Leonardo dikenal karena pengamatannya yang cermat dan terperinci tentang dunia di sekitarnya. Hal ini terbukti dalam studi anatomi sketsa geologis dan eksplorasi optiknya. Yang kedua yaitu eksperimen yang teliti. Dia tidak hanya mengamati, tetapi juga melakukan eksperimen dengan berbagai bahan dan mekanisme untuk menguji teorinya. Yang ketiga yaitu imajinasi yang luar biasa. Leonardo memiliki imajinasi yang luar biasa yang memungkinkannya untuk memimpikan konsep-konsep inovatif seperti mesin terbang dan kapal selam jauh sebelum masanya. Yang keempat yaitu keterampilan menulis yang jelas. Leonardo menuliskan banyak teorinya secara rinci dan ilustrasi yang jelas yang membantu penyebaran dan pemahaman ide-idenya. Jadi kesimpulannya, teori Leonardo da Vinci adalah campuran dari pengamatan yang cermat dan imajinasi yang luar biasa. Meskipun beberapa teorinya memiliki keterbatasan dan kekurangan, mempelajari tetaplah penting karena nilai sejarah, potensi inspiratif, dan kemampuan untuk memicu pemikiran kritis.